Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Statistika Ekologi, program studi Statistika Universitas Padjadjaran. Jadi kami mau mereview sebuah jurnal nih. Nah, buat judulnya apa? Judul dari jurnal yang akan kami review adalah Pengaruh Kualitas Lingkungan terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Provinsi Banten. Nah, alasan kenapa kami memilih jurnal tersebut adalah karena kami memilih jurnal ini karena menarik membahas berbagai variabel yang dapat mempengaruhi kebutuhan dasar masyarakat. Variabel pada jurnal ini juga banyak sehingga kami rasa bagus untuk menjadi jurnal acuan dari kelompok kami. Selain itu juga, jurnal ini sangat memiliki hubungan dengan ekologi karena pada dasarnya ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan jurnal ini membahas tentang hubungan antara kualitas lingkungan dengan kebutuhan dasar manusia yang berarti sesuai dan berhubungan dengan ilmu ekologi yang sedang kami pelajari di Statistika Universitas Padjadjaran. Nah, untuk informasi seputar jurnalnya, yaitu jurnal ini ditulis oleh Ani Sri Suryani pada tahun 2018 yang bertempat di Provinsi Banten. Nah, buat teman-teman yang mau mengakses untuk jurnal buatan atau yang ditulis oleh Ani Sri Suryani bisa mengunjungi di website journal.dpr.go.id. Nah, dalam jurnal ini terdapat permasalahan. Jurnal ini membahas masalah mengenai penilaian secara kuantitatif kualitas lingkungan hidup di Indonesia melalui laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ada disinyalir belum menggambarkan secara menyeluruh kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah termasuk keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Demikian juga IKLH belum mendapat menggambarkan keterkaitannya dengan derajat kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, tujuan penulis yaitu yang pertama, sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, untuk membantu perumusan kebijakan khususnya bidang lingkungan, membantu dalam mendesain program lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga yaitu mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya desain penelitian yang kedua adalah descriptive research, yaitu ketika penelitian ini dilakukan akan mendapatkan output berupa penyajian data yang dapat dipahami oleh pembaca maupun pendengar dari review jurnal ini. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu pengumpulan data sekunder, yaitu data didapatkan oleh pihak lain di mana pihak lain sudah mengkolektifkan atau menyusun data tersebut dengan baik sehingga bisa langsung digunakan oleh peneliti. Dan yang kedua adalah wawancara dan penyebaran kuesioner termasuk pada stakeholder. Nah, dalam penelitian ini terdapat variabel penelitian. Variabel X-nya itu terdiri dari kualitas udara, kualitas air, tutupan lahan atau hutan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Dan pada variabel Y yaitu materi fisik, mental, dan spiritual. Nah, keempat ini digabung menjadi satu yaitu menjadi variabel Y, yaitu jumlah dari keempat dimensi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan peneliti dalam jurnal ini adalah metode non-probability sampling, yang artinya setiap orang yang bisa menjadi responden tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden. Nah, yaitu dalam pengambilannya menggunakan accidental sampling, yaitu peneliti mencari responden sesuai yang dia inginkan. Misalkan orang-orang terdekat peneliti saja gitu, sehingga terdapat subjektivitas dalam pengambilan sampling di sini. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, dalam hasil penelitian ini yang pertama adalah terdapat statistika deskriptif dari responden. Nah,
dilihat dari usianya, paling banyak responden berada pada umur 18 sampai 26 tahun, yaitu sebesar 36%. 24% berada pada umur 27 sampai 35 tahun. 22% dari umur 36 sampai 43 tahun, 16% dari umur 44 sampai 51 tahun dan 2% dari umur 52 sampai 58 tahun. Jika dilihat dari jenis kelamin, responden berasal dari 62% laki-laki dan 38% perempuan. Dilihat dari lulusan pendidikannya, 30% responden lulusan S2 atau magister, 32% lulusan SMA dan sederajat, 34% lulusan sarjana, dan 4% lulusan diploma. Nah, yang terakhir dilihat dari pekerjaannya. Ketika dilihat dari pekerjaannya, terlihat 56% responden bekerja sebagai pegawai negeri sipil, 12% bekerja di swasta, 26% sebagai honorer, dan 6% sebagai penyuluh lapangan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat grafik mengenai persepsi responden terkait IKLH. Dilihat dari setiap variabel X-nya. Pada variabel X yang pertama, terlihat bahwa semua responden hampir menilai bahwa kualitasnya sudah baik, kecuali sudah dikatakan rata atau tidak terdapat perbedaan yang tinggi kecuali di sangat tidak baik, dan terlihat bahwa paling banyak 26% responden menilai bahwa sudah baik. Nah, untuk variabel X yang kedua, responden paling banyak menjawab bahwa sudah baik, terlihat dari 39%. Untuk variabel X yang ketiga, terdapat dua yang cukup tinggi, yaitu sebesar 41% dan 36% pada variabel X ketiga. Nah, untuk variabel X yang keempat, terdapat dua paling banyak, yaitu cukup baik dan baik. Dan pada variabel X yang kelima, terdapat satu yang sangat signifikan bahwa responden menjawab 45% sudah baik. Dan yang terakhir yaitu variabel X yang keenam, paling banyak menjawab cukup baik. Nah, untuk penjelasannya sendiri, IPU adalah indeks pencemaran udara, IPA adalah indeks pencemaran air, IL adalah indeks lahan, IH adalah indeks hayati, IKM adalah indeks kesehatan masyarakat, dan yang terakhir adalah IKL, indeks kesehatan lingkungan. Untuk selanjutnya adalah grafik atau diagram batang mengenai persepsi responden terkait indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, buat teman-teman bisa langsung dilihat saja untuk penjelasannya. Terdapat 4 dimensi, yaitu materi, fisik, mental, dan spiritual. Dan untuk jawaban responden sendiri bisa dicek pada grafik yang sudah tertera pada gambar tersebut. Ya, baik. Selanjutnya adalah hasil analisis yang akan kami tampilkan dan jelaskan. Nah, hasil analisis yang pertama adalah uji korelasi. Dari ke-6 variabel yang diuji, variabel pertama yaitu mengenai pencemaran udara. Nah, dilihat dari korelasi Pearson-nya sebesar 0,566 dan signifikasi sebesar 0,000 sekian, dikatakan berkorelasi karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada alfa 5%, dan karena nilai signifikansinya yang sangat kecil dianggap berkorelasi sangat kuat. Selanjutnya ada kualitas tutupan lahan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan yang memiliki signifikansi kecil sehingga dianggap berkorelasi. Berbeda halnya dengan variabel X yang keempat, yaitu keanekaragaman hayati, dengan signifikansi sebesar 0,141 dan Pearson korelasi sebesar 0,211, dianggap tidak berkorelasi karena nilai signifikansinya yang cukup besar, yaitu 0,141. Sehingga dapat dikatakan hampir semua variabel memiliki korelasi kecuali pada poin 4, walaupun ada korelasi tapi
sangat kecil atau tidak signifikan. Nah, berikut ini adalah hasil analisis dari uji regresi. Nah, dari uji regresi ini didapatkan persamaan, yaitu Y sama dengan 13,286 plus 1,703 X1 plus 0,32 X2 plus 1,083 X3 plus 0,11 X4 plus 0,204 X5 plus 0,828 X6. Nah, diketahui bahwa terdapat angka 13,286 yaitu sebagai konstanta atau rata-rata ketika nilai setiap variabel dari X1 sampai X6 bernilai 0. Adapun nilai koefisien di sini yaitu setiap angka yang berada di samping kiri variabel X, yang artinya besarnya pengaruh setiap variabel tersebut ketika diujikan. Misalkan ketika nilai X1 2 akan 1,703 kali lipat bertambah nilai Y, dan seterusnya. Nah, dari hasil analisis dan lain sebagainya dapat ditarik kesimpulan yang pertama bahwa persepsi responden terkait kondisi lingkungan di Provinsi Banten rata-rata baik dan cukup baik dilihat dari persepsi responden. Nah, yang kedua adalah indeks kualitas lingkungan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi di mana setiap nilai X atau koefisien X bernilai positif, yang artinya semua variabel memiliki pengaruh walaupun ada yang tidak signifikan, yaitu pada keanekaragaman hayati. Yang dimaksudkan tidak signifikan pada keanekaragaman hayati yaitu pada korelasinya, karena nilai korelasinya sangat kecil. Nah, seperti itu teman-teman kesimpulan. Nah, mungkin itu saja review jurnal dari kelompok 10 mata kuliah statistika ekologi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan mohon kritik dan sarannya agar kami bisa membangun diri ke depannya agar bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.